Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas A sore NIM 312010114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peluang usaha, ciri-ciri dan cara menemukannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bisa kamu jadikan motivasi dalam berbisnis. Dari kisah tersebut kamu bisa belajar banyak kisah. Kasus bagaimana para pengusaha itu bisa membangun bisnisnya hingga terus berkembang. Sayangnya banyak orang tidak fokus pada cerita keberhasilannya saja, tanpa mencari tahu bagaimana prosesnya. Salah satu proses yang terbilang penting ketika memulai bisnis yaitu menemukan peluang usaha yang tepat. Tidak hanya sekedar menemukan peluang usaha, namun juga harus profesional dalam bisa direalisasikan. Berikut adalah pengertian peluang usaha. Menurut Sri Ayu Ramadhani dalam modul peluang usaha, pengertian peluang usaha adalah sebuah kesempurnaan atau kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan bagi seseorang atau wirausaha. Arif F. Hadid Ratna juga berpendapat bahwa peluang usaha adalah resiko yang harus diambil dan dihadapi dengan mengelola dan mengatur berbagai usaha yang berhubungan dengan dunia keuangan. Lain lagi dengan Thomas W. Zimmer. Menurutnya peluang usaha merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan motivasi, khususnya dalam memecah sebuah masalah dengan melihat kesempatan yang dihadapi. Berikutnya, ciri-ciri peluang usaha. Dari pemahaman di atas, peluang usaha merupakan sebuah kesempatan bagi para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan bisnisnya sebesar mungkin. Sayangnya, tidak semua peluang usaha bisa dikatakan sebagai peluang usaha. Banyak juga peluang usaha yang keliru ketika memilih peluang usaha. Hasilnya, tentu saja mereka gagal dalam eksekusi dan penerapannya. Alasannya beragam. Namun, kebanyakan karena peluang usaha tersebut tidak sesuai dengan kemampuan atau visi mereka. Oleh karena itu, tidak semua peluang usaha bisa dikatakan sebagai peluang usaha. Untuk memudahkan kamu dalam mengidentifikasi mana yang termasuk peluang usaha atau tidak, berikut adalah ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, peluang usaha harus ide yang rasional dan tidak meniru. Yang kedua, peluang usaha harus bisa mengadaptasi berbagai perubahan dan persaingan serta sesuai dengan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Yang ketiga, peluang usaha harus sesuai dengan keinginan pengusaha agar usaha yang dijalankan bisa bertahan lama. Yang keempat, peluang usaha harus didasari rasa yakin dan bisa diwujudkan. Dan yang kelima, peluang usaha harus memiliki tujuan keuntungan. Namun, sebaik apapun peluang tersebut akan ada risiko di belakangnya.
tergantung seberapa besar risiko yang berani kamu ambil. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa para pengusaha harus memiliki wawasan dan pemahaman yang luas. Tujuannya agar pengusaha tersebut tidak gegabah dan salah langkah ketika mengambil keputusan terhadap sebuah peluang. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan peluang usaha yang potensial? Tidak semua peluang usaha bisa dieksekusi dengan baik oleh semua orang. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki potensi dirinya masing-masing. Apabila peluang usaha tersebut bisa sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan visi ke depannya, maka memungkinkan peluang tersebut akan gagal tereksekusi. Lantas, bagaimana menemukan peluang usaha yang potensial? 1. Mulai dari diri sendiri. Inspirasi peluang usaha bisa datang dari mana saja, namun akan lebih baik jika peluang tersebut datang dan berasal dari kemampuan diri sendiri, hingga kamu akan lebih memudahkan menjalankannya. Kamu bisa mencari peluang usaha tersebut dari hal-hal sederhana, seperti keahlian, keterampilan, hobi, latar belakang pendidikan, dan hal-hal lain yang kamu sukai. Kamu juga bisa mencari dengan membuat daftar atau list terlebih dahulu. Urutkan hal-hal yang kamu suka dan apa saja kelebihan yang kamu punya. Yang kedua, lihat fenomena dan masalah saat ini. Setelah menemukan beberapa hal yang bisa kamu jadikan peluang usaha, langkah selanjutnya yaitu menemukan fenomena dan masalah yang terjadi saat ini. Pada dasarnya, bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu memberikan solusi dari masalah yang terjadi. Yang ketiga, pilih bidang usaha yang sesuai. Setelah membandingkan antara kemampuan yang kamu miliki dengan fenomena atau masalah yang terjadi, selanjutnya pilih bidang usaha yang sesuai dengan kedua poin tersebut. Sebagai contoh, kamu memilih hobi memasak, sekaligus seorang sarjana ahli gizi. Di satu sisi, kondisi pandemi yang terjadi saat ini membuat banyak orang lebih konkret dengan menu makanan sehat. Kondisi ini bisa menghasilkan dua peluang usaha. Pertama, kamu bisa menjual menu makanan sehat. Kedua, kamu bisa menjadi connect dengan kreator tentang cara memasak dan membuat masakan sehat. Yang keempat, temukan nilai lebih dari peluang tersebut. Misalnya, kamu memilih membuka usaha catering makanan sehat, maka kamu harus menemukan apa saja yang menjadi kelebihan usaha kamu di bidang usaha sejenis. Sebagai contoh, kamu hanya menggunakan sayuran organik saja atau hanya menggunakan beras merah. Yang kelima, riset dan lakukan penelitian. Coba lakukan riset dan penelitian terlebih dahulu. Misalnya, apa saja target market dan bagaimana kriteria calon konsumen yang kamu tuju. Lalu, buatlah beberapa menu makanan dan berikan kepada mereka sebagai sampel. Lihat bagaimana respon dan tanggapannya. Minta juga saran dan masukan untuk perbaikan kamu ke depannya. Yang keenam, haruslah bekerja sama dengan pihak lain. Jika iya, carilah
masalah ketika mengeksekusi peluang usaha tersebut? Segera cari solusi alternatifnya. Apabila masalah tersebut timbul di luar kemampuan dan tidak bisa diselesaikan sendiri, maka kamu haruslah bekerja sama dengan mencari partner bisnis yang tepat. Pastikan partner bisnis tersebut memiliki visi yang sama dan kepribadian yang cocok denganmu. Sebagai contoh, kamu memiliki kendala terhadap suplai sayuran segar. Kebutuhan calon partnermu ingin memiliki kebutuhan sayur organik yang kamu butuhkan. Kamu bisa mengajukan kerjasama dengannya, entah sebagai supplier atau sebagai partner bisnis, agar tidak terjadi kesalahan dan di kemudian hari. Pastikan kamu sudah membuat perjanjian yang jelas. Tentukan juga peranan masing-masing dan bagaimana sistem kerjasamanya. Keakuratan analisis diperlukan guna mengadaptasi dinamika pasar. Yang kedua, buruknya sistem manajemen yang baik akan menghasilkan pelayanan dan produk yang baik pula. Namun, makin kompleks bisnis bisa menyebabkan pengawasan menjadi kurang. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana proses produk, distribusi, serta proses lain yang dijalankan oleh para karyawan. Dan yang ketiga, sikap kurang kulet sebagai seorang pengusaha. Peluang usaha adalah potensi yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki keuletan. Untuk mempertahankan bisnis pun, seseorang pengusaha harus memiliki sikap ulet menghadapi konsumen dan kompleksnya persaingan bisnis. Serta yang keempat, perubahan kondisi sosial. Tidak dapat dipungkiri, aspek sosial ekonomi berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Contohnya saat ini, pandemi melanda banyak tempat usaha yang kemudian tutup karena kehilangan konsumen secara drastis. Selanjutnya, contoh peluang usaha saat ini. Banyak contoh peluang usaha yang bisa dicoba saat ini. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, jasa kopi birthing, resell. Yang kedua, reseller berbagai produk kekinian. Yang ketiga, jasa desain gratis. Yang keempat, bimbingan belajar. Yang kelima, les bahasa asing. Dan yang terakhir, jasa manajemen. Nah, hal itulah penjelasan mengenai pengertian peluang usaha lengkap dengan ciri-cirinya. Saat merintis bisnis dari awal, kamu bisa menggunakan berbagai teknik analisis agar tidak rugi. Sekarang sudah siap untuk terjun langsung melalui usaha sendiri. Yang keempat, pertahanan. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan potensi diri
Jika kita telaah mengenal potensi dalam diri kita dapat mengetahui bidang yang mampu kita tekuni dengan senang hati. Tentunya jika bisnis usaha yang kita lakukan sesuai dengan potensi diri, serta kita menjalani dengan senang hati dan ikhlas, akan memberikan dampak positif bagi usaha yang ingin kita bangun. Yang kedua, fokus. Jika kita telah memahami potensi diri yang kita miliki dan mulai mengembangkan hal tersebut menjadi bidang usaha kita, maka melakukan dengan tekun dan jangan tergiur dengan usaha-usaha yang lain ditawarkan oleh orang lain, karena jika kita terlalu banyak mengharapkan berbagai usaha akan mempersulit kita untuk fokus, sehingga dapat menyebabkan keterbengkalaian semua yang kita garap, dikarenakan terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain. 3. Minat beli. Kita harus mempertimbangkan apa produk yang akan kita hasilkan. Akan banyak diminati orang atau malah sebaliknya. Kita harus mampu mengenal produk yang kita miliki dengan percaya diri dan tentunya dengan menunjukkan kelebihan yang kita miliki yang belum tentu dimiliki oleh produk lain. Mengetahui minat beli konsumen sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Joget tuh bersama DJ Contelong. 1, 2, 3.